Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki pada sesi yang kedua ini, kami dari panitia menghimbau bagi ikhwah sekalian yang masih berada di luar masjid untuk bisa segera masuk, dan kemudian bagi ikhwah yang masih berada di belakang untuk bisa merapat ke depan. Kemudian bagi para tulab untuk bisa bersegera, karena insyaallah sesi yang kedua ini akan segera dimulai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali memasuki sesi kedua daurah ilmiah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga fokus dan kesungguhan kita hingga akhir rangkaian acara pada hari ini. Mari kita hadirkan kembali hati yang khusyuk, yang tenang, pikiran yang jernih, dan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap ilmu yang akan kita dengarkan menjadi tambahan iman, penguat keyakinan, dan pendorong amal dalam kehidupan kita. Walhamdulillah, berhubung Ustadzuna Al-Fadil Abu Hamzah Yusuf hafizallahu ta'ala sudah berada di tengah-tengah kita, ya, maka kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhalu mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu hamdash syakirin adz-dzakirin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Waliyyus salihin al-muttaqin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, tentu kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menelantarkan dunia kita ketika yang menjadi tujuan utama kita adalah akhirat. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat Maryam menyatakan, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu tidak akan pernah lupa. Artinya Allah Subhanahu wa taala tahu siapa saja dari kalangan hamba-hambanya yang dalam hidupnya fokus utamanya adalah mengejar akhirat. Allah enggak akan biarkan. Allah enggak akan bikin terlantar. Allah tidak lupa itu. Allah akan selalu ingat. Dalam firman-Nya yang lain di surat Hud,
Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada yang berjalan di muka bumi dari makhluk ciptaan Allah melainkan atas Allah tanggungan rezekinya. Allah tahu tempat kediamannya dan Allah pun tahu tempat penyimpanannya. Semua itu sudah tercatat di sisi Allah dalam Lauhul Mahfuz. Ini kan semacam motivasi, dorongan dari Allah Subhanahu wa taala agar jangan pernah kita ragu dan tidak perlu takut. Jangan ragu, tidak perlu takut. Atas Allah tanggungan rezeki semua makhluk termasuk kita. Bahkan di surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Berapa banyak hewan yang tidak mampu mengusahakan rezekinya. Hewan lemah, gak mampu mengusahakan rezekinya. Allah yarzuquha, Allah yang memberikan rezeki kepadanya, kepada hewan-hewan tadi, wa iyyakum, dan bahkan kepada kalian yang secara kemampuan lebih daripada hewan-hewan tadi. Wa huwas samiul alim, Dia Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi ada hewan-hewan lemah, gak berdaya, yang gak bisa mengusahakan rezekinya, tapi hidup. Allah yang memberikan rezeki kepada hewan itu. Tahu serangga? Ada yang pernah lihat serangga bawa keranjang? Pernah lihat serangga bawa keranjang? Terus si serangga itu masukin makanan yang dia cari ke dalam keranjang yang dibawanya itu. Ada yang pernah lihat nggak? Antum ada yang pernah lihat? Serangga? Oh, jangan serangga lah, ulat. Ada yang pernah lihat ulat bawa keranjang? Kemudian si ulat itu cari makanan, lalu makanan yang didapatnya itu dikumpulkan di keranjangnya. Ada yang pernah lihat nggak? Ada, barangkali ada, maka saya tanya. Lu siapa tahu ada yang bilang ada. Saya misalnya. Serangga, ulat itu kan hewan yang lemah. Masuk dalam kategori hewan yang gak bisa mengusahakan rezekinya, tapi hidup. Allah yarzuquha, Allah yang ngasih rezeki kepada. Siapa yang ngasih makanan ke serangga, ke ulat itu? Allah. Siapa yang ngasih minum serangga, ulat? Allah. Siapa yang menyembuhkan saat ulat serangga itu sakit? Siapa yang menyembuhkan? Allah. Jangan kemudian bilang ada dokter. Sampai hari ini dokter hewan tuh gak ada yang ngurusin ulat, gak ada yang ngobatin serangga. Siapa yang mengobati ulat, serangga ketika sakit? Allah. Allah yarzuquha, Allah yang ngasih rezeki ke serangga, ke ulat itu sehingga bisa hidup dia padahal tidak bisa mengusahakan rezekinya. Allah yang ngasih makan, Allah yang ngasih minum, Allah yang menyembuhkannya ketika sakit. Kemudian kata Allah, wa iyyakum, dan bahkan kalian sekalipun yang secara kemampuan jauh dibandingkan dengan ulat, secara kemampuan jauh dibandingkan dengan serangga. Penciptaan kita kan begitu sempurna, tapi tetap loh kalau soal rezeki Allah yang nanggung.
Allah yarzuquha, Allah yang kasih rezeki hewan-hewan yang lemah tadi. Wa iyyakum, dan juga kalian. Wa huwas samiul alim, Allah Maha mendengar dan Allah Maha tahu. Masih ada yang ragu menjadi santri, menjadi penuntut ilmu karena takut tidak dapat dunia. Atau barangkali ada yang berubah pikiran dari yang tadinya menjadi santri kemudian ingin menjadi yang lainnya karena ketakutan kehilangan dunia. Setelah semua ini, setelah Allah Subhanahu wa taala katakan berapa banyak hewan yang lemah yang tidak bisa mengusahakan rezekinya, Allah yang kasih rezeki. Makanya kalau antum pulang, para penuntut ilmu pulang, liburan, pulang ke rumah, ditanya teman, kamu sekarang di mana? Apa kegiatanmu? Jangan ragu, jangan sungkan untuk mengatakan saya mondok, saya nyantri, saya belajar agama. Para orang tua juga tidak perlu malu ketika ditanya anakmu di mana. Jawab saja dengan mantap, anakku mondok, anakku belajar agama. Gak perlu risau dengan masa depan. Karena masa depan anak kita yang sedang mondok, masa depan anak kita yang sedang belajar ilmu agama itu sangat cerah, jelas, terlihat. Dunia mengikutinya, di belakangnya. Jadi harus bangga kita sebagai penuntut ilmu. Tidak perlu minder. Dan sebagai orang tua juga harus bangga ketika putra-putrinya ada di tempat belajar. Gak perlu takut. Dulu itu ada seorang laki-laki. Dia ini dipanggil atau digelari Bahlul. Tahu Bahlul? Bahlul bodoh ya? Bahlul. Panggil Bahlul, digelari seperti itu karena miskin, ya. Dia memang miskin. Terus dianggap nggak punya kedudukan lah, rendah dari kalangan yang bukan terpandang, selalu atau tersisihkan dalam segala hal. Suatu ketika laki-laki yang dipanggil Bahlul ini bicara di hadapan sang raja, khalifah. Dia bicara, pembicaraannya berbobot ternyata, penuh dengan nasihat, penuh dengan wejangan, sampai membuat si raja kagum gitu kan. Membuat si raja kagum. Luar biasa ini. Kata-katanya penuh dengan hikmah. Masya Allah. Lalu raja bilang kepadanya, kamu jangan pergi dulu. Jangan pergi dulu, jangan kemana-mana. Aku akan kasih kamu makanan dan minuman. Aku akan kasih kamu sesuatu. Tapi apa jawabannya? La hajatali. Saya tidak butuh itu. Saya nggak butuh itu. Raja kaget. Loh, kok bisa? Selama ini kamu makan dari mana? Selama ini kamu minum dari mana? Selama ini bagaimana bisa kamu mendapatkan harta? Orang model gayamu aja seperti ini. Orang kalau ngelihat penampilannya nggak yakin. Tapi apa jawabannya? Dia ngelihat ke raja, kemudian dia bilang, atadhunnu anna alladhi a'taka al-mulk wal khalifah yansani? Apakah Anda kira bahwa zat yang telah memberikan kerajaan kepada Anda, yang telah memberikan kekuasaan kepada Anda, dia akan melupakan aku?
raja nggak bisa berkata-kata lagi, terdiam. Coba lihat, begitu yakinnya seorang yang disebut dengan Bahlul ini, Allah itu nggak akan biarkan dia. Allah itu pasti akan memberikan sesuatu yang dengan itu dia bisa hidup. Jadi keyakinannya luar biasa. Makanya tadi saya katakan bahwa orang yang tujuan utamanya adalah akhirat, dia akan punya keyakinan yang begitu kuat. Dia punya keyakinan yang begitu kuat. Dia tidak ragu, dia tidak takut, nggak takut untuk hidup. Dia hanya menjalani apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Karena yang terpenting baginya adalah ridho Allah. Bukan tentang bagaimana seseorang bisa membuktikan dan memperlihatkan sesuatu di hadapan orang lain, tetapi hidup ini tentang bagaimana seseorang mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Itu ya. Itu yang terpenting. Makanya tidak ada yang perlu kita takuti dalam hidup. Gak ada yang perlu kita risaukan dalam hidup. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Selama yang kita kejar adalah akhirat, Allah gak akan biarkan kita. Gak perlu risau dengan keadaan anak-anak kita yang sedang belajar, yang sedang menuntut ilmu. Para penuntut ilmu pun tidak perlu risau dengan dunianya. Man talabal akhirah lam yafuthu rizquh. Tadi kata-kata Abdullah bin Aun, ya kan? Barang siapa yang mengejar akhirat, maka rezekinya tidak akan terlewat. Gak perlu khawatir. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla pertama-tama adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini hal yang sudah kita pahami bersama. Tujuan Allah ciptakan kita itu untuk apa? Ibadah. Menghambakan diri kepadanya. Kemudian berlomba-lomba untuk melakukan ketaatan kepadanya. Bersemangat, bersungguh-sungguh menegakkan syariatnya. Lalu mengambil manfaat dari setiap kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dan adakan di muka bumi. Itu simpel kan? Simpel saja hidup. Ibadah, berlomba-lomba melakukan ketaatan, bersungguh-sungguh menegakkan syariat, mengambil manfaat dari kebaikan yang Allah letakkan di muka bumi. Kita ini tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pesaing orang-orang kafir dalam urusan dunia. Allah tidak nyuruh kita bersainglah kalian dengan orang-orang kafir dalam urusan dunia yang fana. Tidak. Allah tidak perintahkan kepada kita untuk menjadi pesaing saudara-saudara kita dalam urusan dunia. Tidak. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menjadi pesaing saudara-saudara kita dalam urusan ketaatan kepadanya. Musabaqah fil khairat, berlomba-lomba dalam apa? Kebaikan. Sampai ada seorang salaf yang mengatakan, "Man nafasaka fi dinika fanafishu." Siapa saja yang mengajakmu untuk berlomba dalam urusan agamamu, maka terima tantangannya, ladeni, selama urusan apa? Agama. Wa man nafasaka fi dunyaka, tetapi siapa saja yang mengajakmu untuk berlomba-lomba dalam urusan duniamu, maka ajakan itu kalungkan saja di lehernya sebagai isyarat Andalah pemenangnya. Jadi tidak ada persaingan dalam urusan apa? Dunia. Yang ada persaingan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Lihat, kalau seandainya penduduk bumi itu beriman dan bertakwa.
Ini aja kalimatnya. Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Bukan kalau seandainya penduduk suatu negeri, suatu kampung itu maju dalam urusan dunianya, nggak ada kalimat itu. Yang ada apa? Amanu wattaqau. Kalau seandainya penduduk suatu negeri, suatu kampung, suatu kota itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Tentu kami akan bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Jadi keberkahan itu datang lantaran urusan akhirat. Bukan urusan apa? Dunia. Bukan. Keberkahan itu terkait dengan urusan-urusan akhirat. Makanya kenapa berkah itu disebut berkah? Karena di situ terkumpul kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syaratnya berkah ada iman dan takwa. Beriman dan bertakwa. La fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tetapi masalahnya kebanyakan penduduk suatu negeri, suatu kampung itu kadzabu. Mereka mendustakan. Enggak mau beriman, tidak mau taat, enggak semangat mengerjakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya apa? Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami pun hukum mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Kehidupan yang baik itu akan Allah berikan bagi siapa sih? Bagi orang kaya? Enggak, belum tentu. Bagi orang yang dunianya seolah-olah ada di tangannya? Enggak, belum tentu. Berapa banyak orang yang kalau secara zahir kita lihat enggak kekurangan dalam hal apapun, tapi ternyata tidak bahagia kok hidupnya. Hatinya tidak tentram, pikirannya tidak nyaman. Jadi kenyamanan, ketentraman ukurannya itu bukan harta, tetapi apa? Hati. Makanya Nabi katakan bahwa kekayaan yang sesungguhnya itu apa? Kekayaan hati, ghinan nafs. Kalau kekayaan hati itu sudah mewakili berbagai macam definisi kekayaan yang lainnya sudah. Kalau seseorang baru bisa mengumpulkan banyak harta, itu belum disebut kaya yang sesungguhnya. Karena bisa jadi hatinya hampa. Ya. Jadi kenyamanan, ketentraman hidup akan Allah berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang taat kepadanya, kepada orang-orang yang mengejar akhirat. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tentu kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Lihat, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi mengelola dan menata hidup dengan baik itu bukan soal ketika kita punya harta, tapi soal bagaimana kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik dengan mengerjakan amal soleh, melakukan ketaatan, memprioritaskan akhirat. Buktinya apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di ayat ini, An-Nahl, ya kan, 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman, apa kata Allah? Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang
baik, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih dia jalan keluar dari berbagai hal. Dari kesulitan, problem, masalah. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Ada lanjutannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki untuknya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini kan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kembali ke apa yang saya katakan tadi, bahwa sesungguhnya yang pertama-tama kita diperintahkan itu adalah untuk beribadah kepada Allah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selain itu, kita juga dituntut secara syariat untuk mencari rezeki yang halal. Ya. Kita dituntut untuk mencari rezeki yang halal, memberi manfaat kepada sesama. Dan kita juga diperintahkan untuk membantu kebutuhan sesama. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ini menegaskan huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan bumi ini sebagai tempat yang mudah untuk dijangkau bagaimanapun luasnya. Mudah untuk dijangkau dengan berbagai macam negara kalau sekarang, ya kan? Kawasan Asia, kawasan Eropa, dan seterusnya. Allah jadikan untuk kalian bumi itu sebagai tempat yang mudah dijangkau. Mau kemana kita? Mudah. Ada transportasinya. Subhanallah. Mau lewat darat, mau lewat laut, mau lewat udara, ada. Lengkap. Bahkan kalau kita bicara transportasi darat, macam-macam sudah. Ya. Kalau transportasi udara, ya baru pesawat. Belum ada yang lainnya. Belum ada kayak sejadah gitu kan. Belum. Transportasi laut juga baru kapal laut. Tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang transportasi udara ada dalam bentuk yang lainnya. Transportasi di lautan ada dalam bentuk yang lainnya. Kalau bicara transportasi di daratan, wah, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Allah jadikan untuk kalian bumi itu sebagai tempat yang mudah dijangkau. Famshu fi manakibiha. Maka berjalanlah di setiap penjurunya. Wa kulu min rizqihi. Cari rezekinya. Ya. Berusaha untuk mendapatkan rezeki Allah. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kalian semuanya akan dikembalikan. Jadi memang hal yang tidak boleh untuk kita lupakan juga, selain kita beribadah, mengabdi, menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, juga ini kita dituntut untuk mencari rezeki yang halal. Allah jadikan bumi ini sebagai tempat di mana kita bisa menjangkaunya untuk kemudian mengambil rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan. Fa idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah selesai ditegakkan, fantashiru fil ardh, maka menyebarlah kalian di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah, rezekinya. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kalian senantiasa tetap menjadi golongan yang beruntung.
Fa idza qudiyatis shalah. Apabila kalian selesai dari menegakkan sholat, artinya selesai dari memenuhi kewajiban kepada Allah, ibadah, ya. Baru kemudian menyebar di muka bumi untuk mencari karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan. Maka Islam itu adalah agama yang datang untuk memperbaiki pertama urusan agama dulu. Baru kemudian urusan apa? Dunia. Ya. Islam datang sekali lagi pertama-tama memperbaiki urusan agama. Baru kemudian yang kedua memperbaiki urusan apa? Dunia. Makanya salah satu doa yang dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaikilah urusan agamaku. Agama dulu yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri. Ya Allah perbaikilah urusan agamaku yang itu menjadi pelindung segala urusanku, menjaga urusanku. Baru kemudian wa aslih li dunyaya, dan perbaiki urusan apa? Duniaku, allati fiha ma'ashi, yang di dalamnya ada penghidupanku. Wa aslih li akhirati, perbaiki urusan akhiratku, allati fiha ma'adi, yang itu adalah tempat kembaliku. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, jadikan kehidupan ini, kehidupan dunia ini sebagai tambahan kebaikan untukku. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin, dan jadikanlah kematian itu sebagai waktu istirahatnya aku dari segala macam keburukan. Ya. Jadi agama dulu, baru kemudian dunia. Akhirat dulu, baru kemudian apa? Dunia. Ibadah dulu, baru kemudian mengambil karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan, rezekinya yang halal. Dan kita sebagai seorang muslim juga tidak boleh terlalu berlebihan. Berlebihan dalam artian dengan tujuan mengejar akhirat, kemudian meninggalkan urusan-urusan dunia yang sifatnya mubah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan bagianmu dari urusan apa? Dunia. Ini memang perlu diingatkan, karena manusia itu terkadang kecenderungannya itu kebablasan dalam segala hal. Apalagi kalau dikasih kesempatan, sudah bablas. Seringnya bablas. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala kasih motivasi agar kita sebagai hambanya mengutamakan akhirat, bahkan Allah bikin perbandingan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, Allah tetap mengingatkan untuk tidak berlebihan, untuk tidak ghulu. Jangan sampai tinggalkan hal-hal yang mubah dari urusan apa? Dunia. Ya. Makanya ketika Nabi tahu soal 3 orang yang mencoba kepo gitu, mencari tahu bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya ketiganya ini kemudian punya inisiatif yang kebablasan gitu. Ya, kalau saya bilang kepo, jangan kemudian dianggap wah itu bahasa gaul, enggak ya. Kitanya aja yang kurang gaul. Jadi bahasa itu sudah menjadi bahasa Indonesia, gitu ya. Jadi ada beberapa bahasa yang mungkin belakangan ini muncul, tapi karena digunakan sangat sering oleh orang-orang, akhirnya itu dimasukkan ke kamus bahasa Indonesia. Jadi sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya khawatir aja ada yang nyeletuk gitu, bilang-bilang kepo gitu. Padahal itu bahasa Indonesia. Ya, itu bahasa Indonesia. Kan enak kalau
ngomongnya dengan bahasa gitu. Sesuai dengan zamannya ya kan. Di saat ada 3 orang yang kepo gitu soal ibadah Nabi, akhirnya ketika tahu memunculkan inisiatif yang di luar batas. Yang satu punya inisiatif untuk tidak menikah, mau konsentrasi saja mengerjakan apa? Ibadah, ya kan? Yang satunya lagi punya inisiatif untuk pokoknya 1 kali 24 jam ibadah. Nggak ada istilah tidur. Kemudian ada juga yang inisiatif setelah tahu ini pokoknya saya mau ibadah, nggak ada nikah. Bahaya, wanita racun. Bagi orang yang gulu, terkadang sesuatu yang sebenarnya baik itu dianggap menjadi tidak baik. Padahal kan wanita, apalagi yang solihah, itu sudah jelas-jelas disebutkan oleh Nabi SAW sebagai sebaik-baik perhiasan apa? Dunia, ya kan? Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'ah as-salihah. Dunia itu perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Ini kan inisiatif yang kebablasan demi mengejar akhirat. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahaya. Nabi SAW sampai mengatakan kepada mereka, siapa di antara kalian atau di antara kita yang paling bertakwa kepada Allah, paling tinggi rasa takutnya kepada Allah? Ya semua tahu, beliaulah yang paling bertakwa. Beliau mengatakan, saya sendiri menikahi wanita, saya sendiri sedang tidur, tidak terus-terusan ibadah, gitu. Nah, seperti inisiatif kalian. Maka meskipun yang kita kejar itu adalah akhirat, tetapi ekstrim gulu di dalamnya itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai dengan alasan itu perkara-perkara yang mubah dari urusan dunia kemudian dihindari. Sementara Allah sendiri mengingatkan, wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan kamu lupakan bagianmu dari urusan apa? Dunia. Ya. Nah, kemudian di ayat lain surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibat minar rizqi. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah." Katakan, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah, ya, maksudnya segala keindahan yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan rezeki-rezeki yang baik. Siapa yang mengharamkan? Siapa yang melarang gitu? Qul hiya lil ladzina amanu, katakan semua itu untuk orang-orang yang beriman fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, dan juga untuk yang lainnya. Dan juga untuk yang lainnya. Orang-orang kafir, bukan hanya orang-orang yang beriman. Kalau urusan dunia, hatta orang-orang kafir, ya, Allah berikan bagiannya dari dunia. Kenapa? Ya tadi, seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa dunia itu lebih hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia itu lebih tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala daripada bangkai seekor kambing ini. Ya. Makanya dunia itu bukan hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Cuma di sini Allah ingatkan gitu. Bagi orang-orang yang yang beriman yang sedang mengejar akhirat, jangan sampai gulu, jangan sampai ekstrim. Allah ingatkan. Jangan sampai mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan.
Siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya? Siapa yang mengharamkan rezeki yang halal, rezeki yang baik? Itu untuk orang-orang yang beriman di kehidupan dunia. Tapi kemudian berikutnya khalisatan yaumal qiyamah. Murni perhiasan, keindahan, ya. Di hari kiamat nanti hanya untuk orang-orang yang beriman. Karena yang mereka kejar adalah kehidupan akhirat. Ini ada kaitannya juga dengan ayat tadi yang kita baca. Man kana yuridul harthal akhirah nazid lahu fi harthih. Ya, begitulah kalam Allah Azza wa Jalla, satu sama lain itu ada korelasinya, ada hubungannya. Karena memang sumbernya satu, sumbernya Allah Azza wa Jalla. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah itu membolehkan bagi kita untuk mengkonsumsi, ya, bekerja, mencari rezeki dengan cara yang baik, rezeki yang halal, tanpa harus ada kompetisi di dalamnya. Ingat ini, tanpa harus ada kompetisi di dalamnya, karena Allah tidak memerintahkan kita untuk melakukan kompetisi dalam urusan apa? Dunia. Urusan dunia mah itu sudah Allah tetapkan bagian-bagian. Tapi urusan akhirat, siapa yang terbanyak mengumpulkannya, maka dialah yang akan mendapatkan bagian yang teristimewa. Ya. Makanya kita disuruh berlomba, disuruh bersaing, disuruh berkompetisi dalam urusan apa? Dalam urusan akhirat. Karena urusan akhirat itu tidak terbatas. Beda dengan urusan apa? Dunia, sebanyak apapun tetap ada batasannya. Untuk apa bersaing dalam sesuatu yang terbatas? Untuk apa bersaing dalam sesuatu yang ya hilang, dimakan oleh waktu? Untuk sesuatu yang tidak kekal. Kalau berlomba, memperjuangkan, berkompetisi, mendapatkan sesuatu yang kekal, nah ini masuk akal. Makanya yang Allah perintahkan itu. Kita dibolehkan sekali lagi untuk mengkonsumsi hal-hal yang halal, mencari rezeki yang halal, tanpa harus ada kompetisi di dalamnya. Apalagi ni'mal malu as-salih lirrajulis salih. Harta yang baik ya tentu diperuntukkan bagi orang yang baik. Nah. Intinya ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, dalam urusan dunia kita kaum muslimin diperintahkan oleh Allah untuk melakukan hal yang bermanfaat. Ya. Melakukan hal yang bermanfaat tanpa harus terpedaya dengannya. Ihris ala ma yanfa'uka, kata Nabi. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Manfaat untuk duniamu, manfaat untuk akhiratmu. Wasta'in billah, jangan lupa tetap minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Wala ta'jaz, dan jangan pernah merasa tidak mampu. Jangan pernah merasa lemah. Jangan pernah merasa tidak berdaya. Semua kita punya kekuatan yang sama dalam meraih karunia yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Ya. Gak ada yang tidak mampu untuk itu. Tapi untuk urusan akhirat butuh effort yang lebih, kerja keras yang lebih. Ya. Maka teruslah kita perbanyak bekal berupa ilmu yang bermanfaat. Yang dengan itu kita bisa mengendalikan dunia dan fokus mendapat kebahagiaan di akhirat. Jadi kesimpulan dari semua yang
disampaikan. Yang pertama, jika prioritas kita akhirat, maka itu akan menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Sekali lagi, jika kita prioritaskan akhirat, maka itu akan menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Segala sesuatu sudah untuk akhirat, untuk akhirat, untuk akhirat, demi akhirat, demi akhirat, itu aja. Kita akan mendapatkan jaminan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, mengejar kebahagiaan akhirat akan memberikan keuntungan berlipat ganda. Mengejar kebahagiaan akhirat akan memberikan keuntungan berlipat ganda, termasuk keuntungan di dunia. Dan sebaliknya, fokus pada dunia justru akan mengakibatkan kerugian di mana? Di akhirat. Ya. Kalau fokus kepada dunia justru akan mengakibatkan kerugian di akhirat. Kemudian yang ketiga, mengejar akhirat. Ya, jadi kalau kita betul-betul semangat, ya, fokus untuk akhirat, maka itu adalah kunci untuk mendapatkan rezeki dan kebahagiaan di dunia. Ini yang banyak tidak disadari, ya. Sekali lagi, mengejar akhirat itu sebenarnya kunci untuk mendapatkan rezeki dan kebahagiaan di dunia. Karena rata-rata orang itu kalau bicara soal rezeki, ya, maka kaitannya ya dengan usaha dalam urusan dunia yang dilakukan. Itu betul, tidak salah. Tetapi jangan dilupakan, faktor akhirat ini juga mempengaruhi. Faktor akhirat ini sangat mempengaruhi. Ya. Makanya saya ingatkan tadi bahwa kita pertama-tama diperintahkan untuk beribadah. Baru kemudian setelah itu kita boleh berupaya mengatur urusan dunia kita. Ketaatan kepada Allah, amal soleh, itu sangat mempengaruhi rezeki kita. Rezeki yang akan kita dapat. Karena rezeki itu datang bukan melulu soal pekerjaan yang kita jalani, tapi sampai pun ibadah. Ini harus kita jadikan mindset kita, ya, olah pikir kita, bahwa urusan akhirat, amal soleh, ibadah, ketaatan kepada Allah itu akan sangat mempengaruhi rezeki kita. Dan akan sangat mempengaruhi kebahagiaan kita di dunia. Ya. Makanya kesimpulan yang keempat adalah harus ada keseimbangan dalam kehidupan. Keseimbangan itu sangat penting dalam kita menjalani hidup supaya lebih produktif dan bermakna. Ya, supaya lebih produktif dan bermakna. Jadi seimbang, ya, balance, nggak berat sebelah. Nah, itu kesimpulan yang keempat. Kemudian kesimpulan yang kelima, rezeki di dunia itu tidak akan terlewatkan oleh kita. Ingat, rezeki di dunia nggak akan terlewatkan oleh kita, ya. Karena sudah janji Allah, di mana Allah itu akan menjamin rezeki setiap hambanya, makhluk yang berjalan di muka bumi.
Jadi nggak ada istilah kita akan terlewatkan oleh rezeki kita. Kita nggak akan kebagian. Nggak ada istilah begitu. Ya. Semua merata sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, satu demi satunya. Itulah kenapa Allah itu disebut Rob. Rob itu kan yang mengurusi, Rob itu yang mendidik, Rob itu yang mengatur. Yang mengurusi kita adalah Allah. Salah satu bentuk Allah mengurus kita adalah Allah siapkan rezeki untuk kita. Jangankan kita yang sempurna dalam hal penciptaan, makhluk yang lemah yang tadi kita sebutkan, itu saja tidak diabaikan oleh Allah, itu saja tidak dibiarkan oleh Allah. Ya. Allah urusi, meskipun tidak mampu gitu mengangkut rezekinya dengan sendirinya, tapi Allah urusi rezekinya. Apalagi kita yang secara kemampuan lebih, kita bisa berbuat banyak. Allah kasih kita kedua tangan, Allah kasih kita kaki, Allah kasih kita pikiran, Allah kasih kita akal, Allah kasih kita pendengaran, Allah kasih kita penglihatan. Sempurna sudah kita ini. Masa dengan kita yang sempurna ini kok merasa tidak yakin soal rezeki? Masa dengan sesempurna ini ciptaan kita, kita masih merasa ragu soal rezeki, merasa takut akan kehilangan urusan dunia, merasa khawatir kalau anak di pondok nanti urusan dunianya bagaimana, merasa ragu untuk memondokkan anak di pesantren, biaya belajar agama. Sesempurna ini loh ciptaan kita itu, nggak seperti serangga, nggak seperti ulat. Enggak seperti hewan lain, makhluk ciptaan Allah yang lebih kecil daripada itu, lebih lemah daripada itu. Itu aja diurusi oleh Allah, apalagi kita. Itu aja dijamin rezekinya oleh Allah, apalagi kita yang masih bisa berbuat sesuatu. Jadi nggak mungkin diabaikan. Wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbu tidak akan pernah lupa. Jadi jangan pernah ragu, ya, risau soal rezeki. Sekarang anak kita ada di usia di mana dia harus menimba ilmu. Sudah, berikan kesempatan kepadanya untuk menimba ilmu. Sekarang kita para pemuda, para syabab, masih banyak waktu untuk kita menimba ilmu. Habiskan waktu muda kita untuk itu, terus untuk itu, dan tidak perlu kemudian ada rasa was-was, takut, aduh gimana dunia saya nanti, ya. Selama kita mengejar akhirat, dunia akan mengikuti, ya. Tidak perlu khawatir, nggak perlu takut. Si laki-laki Bahlul tadi saja keyakinannya luar biasa, disebut Bahlul loh, apalagi ini cerdas semua. Masa keyakinannya kalah sama yang Bahlul? Ya. Yang Bahlul tidak takut nih. Ketika sang raja mengatakan, kamu makan dari mana? Kamu minum dari mana? Kamu bisa usaha apa? Kan gitu kalau bahasa sekarang. Kamu tuh gak bisa usaha. Ngitung aja gak bisa. Kalau kamu buka kios, wah rugi terus tiap hari. Kenapa? Salah ngitung terus. Tapi dengan mantapnya, dengan yakinnya dia mengatakan kepada sang raja itu, apakah Anda menduga, apakah Anda mengira bahwa zat yang telah memberikan Anda kerajaan seperti ini akan melupakan aku? Jadi dia yakin bahwa Allah itu gak akan membiarkannya walaupun kondisinya seperti itu. Apalagi yang cerdas-cerdas, apalagi para penuntut ilmu. Oh, harus bangga menjadi penuntut ilmu. Tidak perlu ragu untuk mengatakan saya thalibul ilm, saya pelajar, saya pesantren. Ya. Saya dulu tuh di waktu mondok itu, ya mondok di pondok biasa gitu. Santri itu harus yakin. Kenapa? Karena ada 3 cahaya dalam dirinya. Sun itu kan matahari.
Tri itu 3. Jadi 3 cahaya matahari. Luar biasa. Jadi santri itu 3 cahaya matahari. Jadi harus bangga menjadi penuntut ilmu. Profesimu apa? Profesiku adalah pelajar. Duniamu apa? Duniaku adalah ilmu. Gitu. Zallaltu taliban wa azzaztu matluban. Hina saat mencari, mulia saat dicari. Suatu saat orang-orang akan membutuhkan ilmumu. Ya. Suatu saat orang-orang akan membutuhkan ilmumu. Jangan pernah berpikir, wah, Ustaz, pengajar sudah banyak. Apakah kalian kira mereka akan tetap hidup? Enggak ada yang abadi. Terus akan berganti generasi. Ya, demi generasi akan berganti terus. Maka kita yang sekarang, antum yang sekarang mondok akan menjadi generasi penerus. Ya. Ami-ami antum, guru-guru antum, ustad-ustad antum. Setelah mereka tidak ada, antum yang akan menjadi generasi penerusnya. Ya. Jadi harus bangga. Ya. Kenapa saya bisa sampai di pesantren? Jawabannya karena Allah memilihkan Anda hingga sampai di sini, hingga sampai di pesantren. Allah yang memilihkan. Ya. Allah yang menginginkan kebaikan untuk Anda, untuk antum. Karena kalau seandainya Allah tidak memilih antum, Allah tidak menginginkan kebaikan pada diri antum, antum gak akan pernah ada di pesantren. Antum gak akan pernah kenal yang namanya ilmu agama. Hidup antum akan ya hampa, ya terbuang percuma. Justru kita bersyukur. Antum harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah bisa sampai di pesantren. Alhamdulillah punya kedua orang tua yang support ya, dalam hal ini. Ya. Dunia antum cerah. Ya. Masa depan antum sangat-sangat cerah. Gak perlu takut. Saya tidak tahu Ustaz, teknologi apa, gampang. Teknologi gampang. Urusan dunia gampang. Ya. Yang butuh effort besar adalah urusan akhirat. Urusan dunia itu gampang. Instan kok. Mudah, nggak ada yang sulit. Tapi urusan akhirat, kalau tidak dipelajari sampai mati, orang akan bodoh tentangnya. Urusan dunia sekarang tidak belajar, sekali ngelihat aja insya Allah bisa. Lihat orang bongkar motor, bongkar, oh bisa besok, cuman tinggal bongkar doang, bisa, mudah, nggak ada yang sulit, gitu, ya. Orang kalau dari kecil tidak pernah belajar agama, ya, maka dia nggak akan pernah tahu agama sampai tua, ketika tidak pernah belajar. Kalau dari kecil nggak pernah belajar baca Quran, sampai tua pun tetap nggak akan pernah bisa baca Al-Quran. Kalau nggak belajar, itu agama. Tapi dunia nggak begitu. Dunia nggak begitu. Anak-anak sekarang nggak belajar komputer, dikasih komputer bisa ngolah sendiri, ngoprek sendiri. Saya dulu sampai harus kursus Excel, Lotus, apa segala macam. Ternyata apa kepake? Nggak kepake sama sekali. Susah-susah kursus kayak gituan. Ya. Pergi pagi, pulang siang, cuma untuk itu aja. Supaya tahu komputer gimana. Ternyata sekarang mah semuanya serba mudah. Ya. Gak ada komputer, ada laptop, tinggal ngolah sendiri, ngoprek sendiri, bisa. Makanya urusan dunia itu gampang. Gak perlu berpikir, wah saya belum bisa ini, saya belum bisa itu. Ada waktunya, ada masanya. Sekarang saatnya antum mengumpulkan pundi-pundi ilmu, hafalan yang banyak, Quran, hadis, bekal untuk menjalani apa? Hidup. Dunia sedang menunggu antum. Dunia itu gak kemana-mana, ada di belakang antum. Coba tengok. Coba tengok. Ada di belakang antum dunia. Gak perlu takut, gak perlu khawatir kok. Ya.
Saat antum sudah mulia menjadi orang yang berilmu, Allah akan anugerahkan berupa balasan kebutuhan manusia yang begitu besar kepada antum. Antum dicari, antum dibutuhkan, antum akan ditanya, antum akan jadi rujukan. Begitu. Ya. Jadi tidak perlu ragu. Ya. Khatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Penting juga untuk kita selalu memperbaiki niat, karena pengaruh niat itu sangat kuat dalam tujuan hidup. Supaya apapun yang kita lakukan itu semata-mata untuk akhirat. Agar apa? Agar mendatangkan keberkahan. Jadi prinsip mengejar akhirat, dunia pun bersimpuh, ini menunjukkan bahwa dengan mengutamakan yang kekal, kita juga akan mendapatkan kebaikan dunia yang sifatnya sementara. Sekali lagi, dengan mengutamakan yang kekal, kita juga akan mendapatkan kebaikan dunia yang sifatnya sementara. Gak perlu khawatir, ya. Nah, perkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapkan niat yang baik, ya. Kemudian kelola waktu. Manfaatkan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Selain itu juga pilih lingkungan yang positif, lingkungan yang baik, lingkungan yang mendukung urusan akhirat kita. Bukan lingkungan yang sekedar membuat kita senang, tapi lingkungan yang memberi support pada kita supaya lebih mencintai akhirat. Nah, baik, nampaknya kita cukupkan sampai di sini perjumpaan kita. Semoga bermanfaat, ya.